23 10 40 80 106. Saya dari program studi pendidikan guru Marisaya Ibtidaiyah semester 4. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi jauhilah akhlak tercela. Nah, dalam matkul tidak akhlak. Selanjutnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas nih satu topik, yaitu akhlak tercela. Nah, pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan sifat dan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya karena dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, serta menjauhkan seseorang dari kebaikan dan ketakwaan. Contoh akhlak tercela itu ada 3. Sebenarnya ada banyak, tapi kita lingkupkan menjadi 3. Yang pertama ada pemarah, fasik, dan pilih kasih. Yang pertama pemarah, pastinya udah tidak asing lagi dengan kata marah dan pemarah. Nah, marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa yang tidak terima di dalam hati. Marah merupakan bentuk akhlak tercela sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan mudah sekali tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan emosi di dalam diri. Nah, dalam surah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia itu adalah setan, menyuruh kepada manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena dikaruniai oleh Allah dan rahmat kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Nah, akibat dari seseorang yang memiliki sifat pemarah atau orang yang sering marah-marah. Nah, bahaya yang itu ada 2, bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain. Bahaya marah bagi diri sendiri, marah dapat meratakan hubungan persaudaraan antar teman. Suka marah itu akan dijauhi orang, nggak bisa menahan amarah, dapat mengakibatkan penyakitnya tumbuh dengan sendirinya. Orang yang marah pasti akan dapat dosa. Kemudian bahaya marah bagi orang lain, menimbulkan rasa takut dan benci pada orang lain. Ketika kita marah, pasti orang lain pasti ada rasa takut di sekitar kita. Kemudian menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain dan merusak perdamaian. Karena pemarah biasanya mendahulukan emosinya daripada kesabarannya. Nah, ada nih beberapa tips agar kita mampu menahan dan terhindar dari marah, yaitu berpikir tenang, dan ada banyak ayat dan hadis tentang keutamaan menahan marah. Kemudian menakut-nakuti diri sendiri dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kan misalnya nih kita lagi marah, ingat kalau misalnya ada firman Allah kalau marah itu adalah sebagian dari setan. Kemudian menakut-nakuti diri sendirinya tentang akibat dan pengusur pembalasan. Kemudian membaca ta'awuz ketika marah atau emosi. Kemudian merubah posisi saat marah. Bila berdiri, duduklah. Bila duduk, tidurlah. Kemudian diam dalam menjaga lisan atau berhati-hati dalam menjaga lisan. Fasik, ini yang kedua, yaitu fasik. Fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuh pada perbuatan tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalannya. Orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah
Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Nah, dalam Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innallaha munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan adalah sama saja. Mereka menyuruh munkar dan mencegah ma'ruf. Mereka pun mengulur tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Semuanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang termasuk golongan fasik. Akibat memiliki sifat fasik, yang pertama tidak dipercaya oleh manusia, yang kedua tidak dipercaya oleh Allah, dan tidak akan diberikan petunjuk bagi orang fasik, dan bagi mereka siksa neraka jahanam. Cara terhindar dari sifat fasik, yang pertama kembali kepada kitab suci Al-Quran, kemudian berperilaku sesuai aturan agama Islam, kemudian memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Nah, yang ketiga adalah pilih kasih. Nah, ini pasti sudah sering banget terjadi di kalangan kita. Pilih kasih ini pengertiannya memihak atau bersebelah atau tidak adil. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada orang lain. Sikap ini sangat-sangat dilarang dalam agama Islam, dikarenakan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pilih kasih biasanya akan terucap dari seseorang yang merasa kecewa ketika dia itu merasa tidak diadili atau merasa diperlakukan beda dari yang lain, sementara ia merasa itu memiliki hak serta status yang sama dengan orang yang dibandingkan. Orang lain akan timbul kekecewaan sebab ia merasa seharusnya mendapatkan hak itu. Hadis Rasulullah yang artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya ayahnya datang menemui Rasulullah. Ada seorang pemuda, seorang ayah mendatangi Rasulullah. Dia berkata, "Sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku yang ini," kata pemuda, kata seorang ayah. Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah semua anakmu mendapat semua pemberianmu yang seperti ini, wahai pemuda?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau senang apabila mereka ini anak-anak si pemuda? Apakah kau senang apabila semuanya itu berbakti kepadamu, wahai Nu'aiman, pemuda?" Kemudian ayah seorang pemuda ini menjawab, "Aku mau, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata kepada pemuda, "Kalau begitu janganlah kau lakukan pilih kasih dan lakukanlah adil." Hadis riwayat Muslim. Nah, yang harus diwaspadai nih bagi pilih kasih, sikap pilih kasih terhadap sesama manusia menimbulkan dampak buruk seperti permusuhan, kedengkian, kebencian di antara sesama. Kemudian akan terjadi pemutusan hubungan silaturahmi yang disebabkan oleh sikap pilih kasih tersebut. Kemudian sebagai seorang muslim yang bertakwa, maka seharusnya kita selalu menjauhkan diri dari sikap pilih kasih ini dengan cara bersikap seadil-adilnya dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sabar juga merupakan salah satu yang akan mampu menjadikan kita menjadi sikap tidak pilih kasih dan melakukan adil. Nah, kesimpulannya, memaafkan adalah perilaku yang sangat mulia daripada menyimpan rasa marah. Sabar juga dapat menyingkirkan sifat pilih kasih, pemarah, dan fasik. Baik, terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.